Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dan menampilkan hasil infografis yang telah saya buat. Yang bab 2 yaitu hakikat dan urgensi identitas nasional. Identitas adalah penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan juga kelompok. Identitas pribadi diwujudkan dalam bentuk kartu, ID card, KTP dan kartu mahasiswa dan kartu lain-lainnya. Kata nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bahasa sendiri, meliputi suatu bangsa. Identitas nasional yakni dekat dengan jati diri, yaitu ciri-ciri atau karakteristik tentang kebangsaan. Menurut Tilar 2007 menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang individu yang memperoleh realitasnya. Yang selanjutnya, dinamika dan tantangan identitas nasional. Adapun ciri-cirinya yaitu lutur nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, dan lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya itu menyukai simbol-simbol asing daripada lambang sendiri dan lebih memprioritaskannya dalam senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Bab selanjutnya yaitu hakikat dan urgensi integras nasional. Makta integras nasional menguraikan dengan istilah etimologi, yaitu studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarah, dan juga perubahan yang terjadi dari kata. Jenis integras yaitu integras bangsa, integras wilayah, integras nilai, integras elit massa, dan integras tingkah laku. Adapun integras politik bersifat vertikal, menyangkut hubungan elit dan massa, sedangkan dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan teritorial. Adapun disintegras bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam satu bangsa yang bersangkutan. Adapun integras ekonomi yaitu adanya saling ketergantungan, menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Integras sosial budaya merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Yang selanjutnya, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional, Indonesia membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Contohnya integras bangsa, integras wilayah, integras nilai, integras elit massa, dan integras tingkah laku. Adapun integras nasional yaitu integras merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih baik. Adapun model integras yang berlangsung di Indonesia yaitu model integras Imperium Majapahit, model integras kolonial, dan model integras nasional Indonesia. Adapun integras bangsa yang diperlukan membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Bab selanjutnya yaitu hakikat dan urgensi konstitusi nasional. Menurut pandangan Lord James Brains, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Menurut Taib dan Hamidi 1999, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Selanjutnya, menurut Asmi Rianto 2009, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa, memberi suatu rangka dasar hukum yang dijadikan landasan penyelenggaraan negara, menjamin hak-hak asasi warga negara.
konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagai terumus dalam dokumen-dokumen yang ada terujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara, yang di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar negara. Yang selanjutnya, dinamika dan tantangan konstitusi nasional. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah proklamasi. Sedangkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 yaitu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada awal era proklamasi atau pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan informasi dari masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Adapun perubahan-perubahannya yaitu yang pertama, perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999. Yang perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000. Yang ketiga perubahan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002.